Seorang hamba sangat dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Disitulah letak keadilan Allah. Seandainya Nabi mengatakan orang paling dekat dengan Allah ketika dia di Makkah, menangislah orang miskin. Bagaimana dia boleh sampai ke Baitullah? Seandainya Nabi mengatakan orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang di padang Arafah, betapa orang susah tak mendapatkan kemuliaan itu. Tapi betapa adilnya Allah. Apa kata Nabi? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Yang miskin dan yang kaya, rakyat jelata siapapun jua, boleh menempelkan keningnya ke lantai dan berbisik. Kalau makhluk di bumi tak ada lagi tempat mengadu, kawan sudah menjadi lawan, sahabat menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, maka saat itu berbisiklah ke tanah, maka malaikat di langit akan mengabulkan segala doa-doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang paling mengerikan adalah sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah, tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istidraj. Tetangga saya Pak Ustadz tak pakai jilbab, sholat tak pernah, puasa tak pernah, hidupnya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Kami mainkan mereka karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lalai, mereka sangka Allah lupa. Tidak, Allah sedang memainkan engkau dengan istidraj. Jadi caranya biar sadar, introspeksi diri. Mengapa aku begini? Kalau terasa salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ceritakan semua nikmat yang ada pada dirimu. Kenapa? Karena tak semua orang senang melihat kau senang. Kebanyakan sifat orang adalah intamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat, mereka susah hati. Wa intusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu dapat musibah, mereka senangnya luar biasa. Orang yang paling rugi, pernah hidup di atas dunia, pernah berjalan di atas dunia, pernah diberikan nyawa di atas dunia, tapi tak pernah mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat yang paling baik bukan yang selalu ke Makkah, tawaf, haji dan umrah. Dia baik tapi belum paling baik. Yang paling baik kata Allah, kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyampaikan nasihat belum tentu lebih mengamalkan daripada yang mendengarkan. Boleh jadi yang mendengarkan lebih dulu selamat daripada yang menyampaikan. Siapa yang paling mulia di antara kita hari ini? Khatib tidak lebih mulia, imam belum tentu mulia. Inna akramakum indallah, yang paling takut kepada Allah, itulah yang paling mulia. Jangan kita pahami bahwa yang namanya jangan jadi orang zalim. Sebesar biji sawi pun kezaliman akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik meminta maaf di dunia daripada mencari di padang mahsyar. Semua umat berkumpul bertemu, dan pada saat itu orang yang paling selamat adalah orang yang paling minim, paling sedikit perbuatan zalimnya. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun, karena kezaliman hanya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat nanti.
Jangan sampai orang menangis tengah malam mengadukan kita kepada Allah. Kalau diadukannya kita ke Pak Kapolsek, sekedar masuk penjara aja kita. Tapi kalau diadukannya kita kepada Allah, supirmu, tukang cucimu, babysittermu, drivermu, pegawaimu, karyawanmu, tukang kebunmu, kalau sampai mereka mengadu kepada Allah, tak dapat kau kenikmatan hidup. Hati-hati, waspadalah. Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan, saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh jomblo. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Gimana mau punya anak? Makanya kita mesti inna a'tayna kal kausar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal, salat.